Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Alan. Hai, apa kabar semua anakku sekalian? Bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Kali ini Pak Guru Alan akan memberikan materi tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Dalam materi ini, kalian akan belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, sosial budaya masyarakat akibat pengaruh sebagai negara maritim. Kemudian juga akan dibahas tentang perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah anakku sekalian, kita simak video berikut. Kita mulai saja belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Kita mulai pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 31 dan KD 41. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas, ya, lautnya juga luas, ya. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Yang pertama adalah dampak positif, itu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatifnya, yang pertama adalah hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, itulah dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Kita lanjutkan. Kehidupan ekonomi masyarakat akibat sebagai negara maritim. Tentunya daerah-daerah pesisir pantai, ya, tentunya di apa? Ada ekonomi masyarakat seperti pelaut, ya, seperti nelayan, ya, tambak garam, ya, itu adalah pengaruh dari kehidupan ekonomi masyarakat dari dampak sebagai negara maritim. Yang berikutnya adalah kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dampak sebagai negara maritim. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Karena seringnya banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia karena dampak dari negara maritim, maka suku-suku bangsa kita itu beragam, ya. Ada yang keturunan dari negara Cina Selatan, Yunan, India, ya. Kemudian macam-macam lagi, ya. Itu akibat dampak kita sebagai negara maritim atau sebagai negara perairan dari Indonesia, ya. Terus yang kedua adalah keberagaman religi. Ya, agama kita banyak di Indonesia, ya. Ada Islam, ada Kristen, ya, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ya. Itu apa? Ya, akibat tadi karena negara-negara itu datang ke Indonesia tentunya bermacam-macam ragam tujuannya, ya. Ada tujuan yang menyembahkan agama, ada tujuan untuk mencari kekayaan alam Indonesia dan seterusnya, ya. Itulah dampaknya kita sebagai negara maritim. Kemudian keberagaman seni dan budaya, nah, juga bermacam-macam, ya, gitu. Bermacam-macam seni budaya di Indonesia. Ya, karena apa tadi, ya? Karena banyaknya negara-negara yang datang sambil memberikan seni budayanya juga, ya, gitu.
seperti Betawi ini ya. Betawi ini hampir mirip dengan orang-orang Cina ya. Betawi orang Cina ya. Dan banyak lagi yang hampir mirip-mirip dengan negara-negara lain ya. Sehingga kita sering melihat ada yang namanya kampung Arab ya, kampung pecinan atau kampung Cina. Kenapa tadi ya kan? Karena seringnya pertukaran budaya-budaya tadi ya. Karena adanya sebagai dampak dari negara-negara maritim. Baik, kita lanjutkan ke muatan PPKN. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Sila ke-1 menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinan. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, nanti dijabarkan lagi di Undang-Undang Dasar ya, gimana hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Nah, hari ini kebetulan pas bulan Agustus. Ya, bagaimana tunjukkan bahwa kita sebagai warga yang mencintai tanah air ini? Pasang bendera di rumahnya masing-masing, ya. Itu adalah salah satu pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Berikutnya sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila keempat ya. Sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, kemarin ada soalnya tuh ya di PPKN tuh ya. Sila kelima di antara adalah gotong royong ini ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Alan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Guru Alan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.